Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Grup Pong Tulus akan menjelaskan terkait dengan tugas data mining. Oke, next. Oke, izin memperkenalkan diri. eh, ini anggota tim saya itu dengan diri saya sendiri Ilham Fahmi, kemudian ada Mardi Jeffrey dan ada Hanif Irsyadul Fikri. Oke, next. Oke, pertama di sini ada business understand, yaitu dengan define business objective, identify goals-nya, mengidentifikasi sentimen pelanggan terhadap produk melalui ulasan e-commerce untuk mendukung strategi pemasaran, peningkatan layanan, dan kepuasan pelanggan. Kemudian spesifik objektifnya memprediksi sentimen pelanggan terhadap produk melalui analisis ulasan guna mendukung pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran. Kemudian ada assess current situation-nya. Banyak variasi produk dalam industri fashion e-commerce membuat penentuan tren menjadi sulit. Oleh karena itu, analisis berbasis data diperlukan untuk memahami preferensi pelanggan berdasarkan usia dan yang lainnya. Oke, next. Kemudian untuk formulate data mining problem, di sini ada business goals-nya, yaitu masalah pengolahan data untuk mengembangkan model klasifikasi sentimen berdasarkan ulasan pelanggan terhadap produk e-commerce. Kemudian untuk determine project objektifnya ada set success kriterianya itu keberhasilan dari analisis ini dapat ditinjau melalui sejumlah indikator yang mencakup keakuratan model dalam mengklasifikasikan sentimen pelanggan, nilai evaluasi seperti present, recall, dan FI score. Oke, next. Kemudian ada plan project, di sini outline the project scope, ada set success criteria. Proyek ini mencakup pengumpulan data, analisis, pengembangan model, serta fase evaluasi dengan penyelesaian dalam waktu kurun 6 sampai 7 bulan. Dan research requirement-nya, dalam proses analisis ini diperlukan data ulasan pelanggan, kategori produk, serta faktor eksternal seperti tren belanja online. Oke, next. Kemudian ada data understanding. Next. Di sini untuk data collection, di sini kita menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, serta Seaborn. Dan untuk membaca filenya di sini import files. Oke, next. Dan untuk data description-nya di sini dapat mendeskripsinya menggunakan df describe. Maka dia akan eh, memberikan deskripsinya. Oke, next. Kemudian di sini ada data eksplorasi. Di sini pertama ada distribution analysis digunakan untuk melihat bagaimana data tersebar dalam dataset guna memahami pola distribusi bisnis dan preferensi pelanggan. Kemudian untuk coercion analysis bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel utama seperti saluran distribusi dan keputusan pembelian kendaraan bermotor. Kemudian untuk visualization itu visualisasi data bertujuan untuk membantu menyajikan informasi secara lebih jelas dan mudah dipahami digunakan dalam berbagai studi untuk mendukung analisis EDA. Oke, next. Kemudian di sini ada distribution analysis. Di sini ada distribution berdasarkan umur, rating, dan juga recommended. Oke, next. Kemudian di sini ada correlation analysis. Di sini sama seperti tadi itu ada berdasarkan recommendation, rating, dan juga umur. Oke, next. Di sini ada visualisasinya. Di sini menggunakan strip plot dan juga box plot itu antara umur dan juga berdasarkan produk rating. Oke, next. Dan di sini ada visualisasi yang kedua itu berdasarkan umur yang digrupkan dan produk rating by recommendation. Oke, next. Di sini kemudian ada data quality assessment. Next. Di sini ada accuracy. Di sini ditemukan outlier berdasarkan umur dan juga berdasarkan rating. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada competence, yaitu presentasi masing-masing value saya. Oke, next Bang. Selanjutnya ada konsisten, yaitu apakah ada data duplikat di dalam dataset. Di sini kelompok kami tidak menemukan data duplikat. Oke, next.
Selanjutnya ada timelines, yaitu dataset di kami memiliki informasi tanggal review, tidak memiliki informasi tanggal review. Selanjutnya ada uniqueness, yaitu presentasinya dari total unique queue-nya adalah 5,13%. Oke bang, next. Selanjutnya ada data preparation. Di sini ada 4 stack, yaitu yang pertama ada data cleaning, data integrasi, dan data reducing, dan data transformasi. Di data cleaning, yaitu mengidentifikasi nilai yang hilang di kolom-kolom penting untuk menjaga kualitas data. Yang inputnya mengisi nilai yang hilang dengan mendekatkan statistik seperti rata-rata, median, atau modus. Oke, next. Nah, contohnya di sini ada handling missing value, remove duplikat untuk menghapus, correct inconsistency. Oke, next. Selanjutnya ada data integration, yaitu mengombinasikan beberapa sumber data menjadi suatu kesatuan untuk memperkaya informasi. Case-nya, dalam studi kasus ini, kita melakukan integrasi dataset ulasan pelanggan pakaian wanita dengan kategori produk berdasarkan clothing ID. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk mengaitkan setiap ulasan pelanggan dengan kategori pakaian yang sesuai, sehingga dapat membantu dalam analisis lebih lanjut mengenai tren ulasan berdasarkan jenis pakaian. Nah, di sini ada penggunaan data integration merge. Oke, next. Selanjutnya ada data reducing, yaitu meaningnya dimension reducing, yaitu penyederhanaan fitur. Tahapan ini bertujuan untuk menyederhanakan dataset dengan menghapus fitur yang tidak relevan atau kurang penting, tanpa kehilangan informasi utama yang dibutuhkan dalam analisis. Metodenya yaitu PCI digunakan untuk mentransformasikan data berdimensi tinggi ke dimensi yang lebih rendah tanpa kehilangan informasi utama. Oke, next. Selanjutnya ada import, defense variable, apply BCA, future selection, dan display data. Oke, next. Data transformasi yaitu merupakan langkah penting untuk mempersiapkan data agar sesuai digunakan dalam proses analisis. Contohnya, make normalisasi mengubah nilai ke skala antara 0 dan 1. Next. Ya, sama dengan tadi ada import, encoding variable, future scaling, display data, min max scaling, Z score normal. Next. Oke, selanjutnya itu ada terkait modeling. Untuk tugas kali ini, kami memutuskan untuk menggunakan model yaitu Supervised Automation. Jadi Supervised Automation itu adalah sebuah algoritma klasikal Supervised Learning yang sangat efektif untuk tugas klasifikasi termasuk analisis sentimen. Sebagai yang kita ketahui adalah Supervised Learning adalah kita sebagai manusia ngasih labeling terhadap data-data set yang kita punya agar dipelajari polanya oleh model. Beda dengan unsupervised learning ataupun semi supervised learning yang mana itu model sendiri yang mengatai pola lain menggunakan teknik clustering ataupun teknik-teknik lainnya. Lalu untuk modeling teknik CSTM ini ada teknik pemodel klasifikasi biner yang bekerja dengan cara mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas berbeda dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Lalu selanjutnya alasan pemilihan model yang pertama itu adalah kerja tinggi pada teks, itu didukung oleh penelitian oleh Lega Glass et al. Pada tahun 2021. Lalu ada handal di dimensi tinggi, itu didukung oleh Besa Arias pada tahun 2022. Lalu ada performa baseline stabil, itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alan Nazi pada tahun 2022. Lalu alasan kita menggunakan model SVM itu juga didukung oleh data set yang kita miliki. Dan selanjutnya dan terakhir, apakah alasan kami memilih menggunakan model SVM itu didukung oleh pustaka seperti Skitlearn yang ringan secara komputasi dan mudah digunakan.
Kalau misalnya kita bandingkan dengan algoritma deep learning ataupun algoritma NLP lainnya. Selanjutnya saya balikkan kepada Ilham. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami maaf. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Ya, sumpah gue baru ingat gue